Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Azam Tawakala, channel yang berisi tentang tutorial, informasi dan edukasi. Untuk Anda para guru ski, kami anjurkan untuk menyimak video ini sampai tuntas karena USKA PPG tahun 2023 sudah di depan mata. Saatnya para peserta PPG bersiap dan berjuang. Berlatih mengerjakan contoh soal bisa membantu meningkatkan peserta dengan materi yang telah dikuasai. Video ini berisi contoh soal PPG untuk guru ski. Selamat menyaksikan. Soal nomor 1. Dalam memerangi orang yang murtad dan enggan menunaikan zakat, Abu Bakar menerapkan metode yang disebut A. Metode dakwah bit tadwin, B. Metode dakwah bil yad, C. Metode dakwah bil hal, D. Metode uswatun hasanah. Jawaban yang benar adalah B. Metode dakwah bil yad. Soal nomor 2. Kebijakan dan prestasi Umar bin Khattab adalah sebagai berikut kecuali A. Penaklukan wilayah Romawi, yaitu Damaskus, Syria Utara, Darussalam, Parsi, dan Mesir. B. Membentuk beberapa lembaga pemerintah diantaranya di bidang ekonomi seperti mendirikan Baitul Mal, mendirikan Departemen Keuangan dan Pajak, menetapkan anggaran penerimaan dan pengeluaran negara. C. Lembaga bidang sosial dan keamanan, mendirikan Departemen Pendidikan, Kehakiman, menunjuk kadis sebagai ketua peradilan, menetapkan kalender Hijriyah. D. Memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat dan menumpas nabi palsu. Jawaban yang benar adalah D. Memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat dan menumpas nabi palsu. Soal nomor 3. Khalifah yang pengangkatannya melalui musyawarah oleh segelintir kaum muslimin, dan baiat secara massal adalah A. Umar bin Khattab, B. Utsman bin Affan, C. Abu Bakar As-Siddiq, D. Ali bin Abi Thalib. Jawaban yang benar adalah C. Abu Bakar As-Siddiq. Soal nomor 4. Agenda besar umat Islam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat adalah kodifikasi Al-Quran, yaitu mengumpulkan Al-Quran yang tercecer di beberapa media seperti kulit, batu, tulang, pelepah kurma dan juga hafalan para sahabat. Umar bin Khattab yang pertama mengajukan proyek ini kepada Khalifah Abu Bakar dan sempat ditolak karena tidak ada perintah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya. Alasan Umar bin Khattab mengusulkan untuk dilakukan pengumpulan Al-Quran adalah A. Munculnya ayat-ayat palsu, B. Munculnya berbagai macam qiraat Al-Quran, C. Adanya nabi palsu, D. Banyaknya para penghafal Al-Quran yang menjadi syuhada di medan perang. Jawaban yang benar adalah D. Banyaknya para penghafal Al-Quran yang menjadi syuhada di medan perang. Soal nomor 5. Khalifah pertama dalam sejarah kekhalifahan dan satu-satunya yang terpilih secara umum, aklamasi, dan menuntut baiat pengakuan legitimasi di masjid secara terbuka dengan kesepakatan seluruh hadirin. A. Utsman bin Affan, B. Umar bin Khattab, C. Abu Bakar As-Siddiq, D. Ali bin Abi Thalib. Jawaban yang benar adalah C. Abu Bakar As-Siddiq. Soal nomor 6. Kebijakan dan prestasi Abu Bakar As-Siddiq adalah sebagai berikut kecuali A. Keberhasilan menguasai wilayah Palestina, Yordania, dan Syria. B. Berhasil menghalau gerakan Riddah, serta berhasil memperluas wilayah Islam keluar Jazirah Arab. C. Pengumpulan lembaran suhuf ayat-ayat suci Al-Quran, yang berupa kulit kayu, tulang belulang dan ada juga yang berupa tulisan di atas batu. D. Ilmu pengetahuan berkembang pesat. Jawaban yang benar adalah D. Ilmu pengetahuan berkembang pesat. Soal nomor 7. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab kondisi masyarakatnya sebagai berikut, kecuali A. Masyarakat yang hidup di wilayah-wilayah taklukan Islam, mereka mengenal adanya kelas sosial. B. Kebijakan-kebijakan tentang pajak, hak dan kekayaan yang terlalu jauh berbeda telah menciptakan jurang sosial. C. Masyarakat terbagi menjadi dua kelas, yaitu, kelas wajib pajak buruh, petani dan pedagang, dan kelas pemungut pajak, pegawai pemerintah, tentara dan elit masyarakat. D. Telah memberi kebebasan kepada umatnya untuk keluar daerah. Jawaban yang benar adalah D. Telah memberi kebebasan kepada umatnya untuk keluar daerah. Soal nomor 8. Ada 3 kelembagaan dibuat pada masa Khalifah Abu Bakar, sebagai metode dakwah bil hal, kecuali A. Lembaga peradilan, B. Baitul Mal, C.
Pertahanan dan keamanan. D. Lembaga dakwah. Jawaban yang benar adalah D. Lembaga dakwah. Soal nomor 9. Alasan yang tepat orang non-muslim juga diperbolehkan menjadi anggota Majelis Syuro pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. A. Untuk melindungi hak-hak orang non-muslim. B. Untuk menjaga toleransi. C. Untuk menyampaikan pengaduan tentang kezaliman para penguasa atau penyimpangan dalam pelaksanaan hukum Islam. D. Untuk keadilan negara demokratis. Jawaban yang benar adalah C. Untuk menyampaikan pengaduan tentang kezaliman para penguasa atau penyimpangan dalam pelaksanaan hukum Islam. Soal nomor 10. Beberapa lembaga yang dibentuk Umar bin Khattab, kecuali A. Diwan Al-Haraj, Jawatan Pajak. B. Diwan Al-Ahdats, Jawatan Kepolisian. C. Nazarat An-Nafiat, Jawatan Pekerjaan Umum. D. Jawatan Perluasan Wilayah. Jawaban yang benar adalah D. Jawatan Perluasan Wilayah. Soal nomor 11. Khalifah yang pengangkatannya melalui penunjukan adalah A. Utsman bin Affan. B. Umar bin Khattab. C. Abu Bakar As-Siddiq. D. Ali bin Abi Thalib. Jawaban yang benar adalah B. Umar bin Khattab. Soal nomor 12. Pemerintahan Utsman berlangsung selama 12 tahun. Pada paruh terakhir masa kekhalifahannya muncul perasaan tidak puas dan kecewa di kalangan umat Islam terhadapnya. Kepemimpinan Utsman sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Ini mungkin karena umurnya yang lanjut diangkat dalam usia 70 tahun, dan sifatnya yang lemah lembut. Akhirnya pada tahun 35 H655 M, Utsman dibunuh oleh kaum pemberontak yang terdiri dari orang-orang yang kecewa itu. Salah satu faktor yang menyebabkan banyak kecewa terhadap kepemimpinan Utsman bin Affan adalah A. Kebijakannya yang adil dan tidak pilih-pilih. B. Keluhuran budi pekertinya dalam bertindak. C. Keberanian dan kecerdikannya dalam memerintah. D. Kebijakannya mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi. Jawaban yang benar adalah D. Kebijakannya mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi. Soal nomor 13, pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq telah memerangi hal-hal berikut kecuali A. Memerangi mereka yang enggan membayar pajak. B. Memerangi nabi palsu. C. Memerangi gerakan kaum murtad, gerakan kaum munafik. D. Memerangi yang enggan berzakat. Jawaban yang benar adalah A. Memerangi mereka yang enggan membayar zakat. Sampai di sini dulu video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.